Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kali ini masih tetap kita ibadahnya online ya adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Sehat-sehat kan? Ya, kakak berharap kita semua sehat-sehat selalu. Nah, kemudian untuk papa mama minta tolong ya, tolong dipersiapkan amplop untuk persembahan adik-adik nanti. Nah, kemudian nanti adik-adik bisa masukkan persembahannya dan bisa dititipkan kepada mama papa untuk dimasukkan ke gereja ya adik-adik. Nah, baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mulai dengan kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 83. Kidung Ceria nomor 83, bait yang pertama saja ya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, hingga kami boleh menjalani kehidupan kami di hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk mendiami hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Hosea, pasal 6, ayat 1 sampai dengan ketiga, yang akan dibacakan oleh salah seorang teman kalian. Hosea pasal 6, ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik, siapa yang pernah dimarahi sama papa dan mama? Ya, kalau papa dan mama adik-adik marah, apakah itu tandanya tidak sayang sama adik-adik? Nah, adik-adik, ketika papa dan mama marah kepada kalian,
bukan berarti papa dan mama adik-adik tidak sayang terhadap adik-adik. Papa dan mama marah pasti ada penyebabnya loh. Ya, marahnya papa dan mama adalah suatu peringatan buat adik-adik agar supaya lebih berhati-hati, kemudian lebih dengar-dengaran sama orang tua, kemudian lebih patuh lagi terhadap nasihat dan perintah orang tua. Baik adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari kitab Hosea yang barusan kita baca tadi, kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3 yang mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah menghukum umatnya, bukan berarti Allah tidak sayang kepada umatnya. Justru hukuman Allah, ya adik-adik, hukuman dari Allah itu supaya umat bisa hidup lebih baik. Ya, Allah menghukum bangsa Israel karena Allah marah kepada Israel. Ya, karena Allah marah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Allah marah karena bangsa Israel menyembah Baal. Ya, menyembah Baal yaitu dewa-dewa, dewa-dewi, patung-patungnya itu mereka disembah oleh bangsa Israel. Ketimbang mereka pergi beribadah ke dalam bait suci. Ya adik-adik, nah hal ini juga supaya umat dalam hal ini bangsa Israel pada waktu itu mengetahui mana yang benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Ya adik-adik, memang hidup dalam masa hukuman itu tidak mudah. Ya, hidup dalam masa hukuman itu memang tidak mudah. Karena itu merupakan kehidupan yang penuh penderitaan. Bangsa Israel ketika menjalani itu penuh penderitaan adik-adik. Namun pada saat itu Nabi Hosea mau mengingatkan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada umat semua bahwa penderitaan hidup dalam penghukuman akan berakhir. Ketika umat sungguh-sungguh mau berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Nah, umat Israel dan kita diajak untuk mengenal Allah secara sungguh-sungguh. Maksudnya apa ya? Ya, karena Allah yang menghukum mereka, Allah yang menghukum bangsa Israel adalah Allah yang menebus mereka juga. Allah yang menebus bangsa Israel dari penghukuman. Bahkan memulihkan bangsa Israel, juga kehidupan bangsa Israel, ya adik-adik, memulihkan bangsa Israel, juga memulihkan kita semua, jika mereka sungguh datang. Jika kita sungguh-sungguh datang dan berbalik kepada Tuhan, dan terus mencari Allah. Ya adik-adik, ketika kita sudah berbalik kepada Tuhan Allah, sungguh-sungguh mencari Tuhan Allah, kita bisa merasakan hidup baru dari Allah ketika kita sungguh-sungguh dan berani berubah total, meninggalkan kehidupan lama kita. Ya, meninggalkan kehidupan lama kita dan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Allah. Kehidupan lama kita apa sih ya adik-adik? Ya, kehidupan lama itu adalah contohnya tidak patuh kepada orang tua, kemudian tidak dengar-dengaran kepada nasihat orang tua,
kemudian malas membantu orang tua, dan lain-lain banyak contohnya. Itu adalah kehidupan kita yang kemarin. Nah, adik-adik, kita tidak hanya tahu tentang Allah, ya, kita tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi kita juga harus sungguh-sungguh mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, adik-adik? Ya, dengan rajin membaca Alkitab, kemudian rajin berdoa, kita akan mengenal Allah lebih lagi. Ya. Kemudian dengan mencari Allah tanpa syarat. Apa tuh maksudnya adik-adik mencari Allah tanpa syarat? Ya, jangan kita ingat Tuhan, jangan kita ingat kepada Tuhan hanya pada saat kita dalam keadaan susah. Ya, kita ingat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan hanya pada saat kita mengalami kesulitan saja. Ya, baik adik-adik, kemudian bagaimana ya caranya kita bertekun? Kita bertekun kepada Tuhan Allah untuk mengenal Tuhan Allah. Ya, benar, tadi sudah disebutkan tadi seperti awal. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Ingat ya adik-adik, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, ketika 3 hal tadi sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kasih Tuhan Allah akan selalu kita rasakan dan memulihkan hidup kita, penderitaan kita, sehingga kita beroleh damai. Nah, mungkin saat ini kita merasa tidak nyaman ya adik-adik, karena harus belajar di rumah, ibadah di rumah, sehingga kita tidak pernah bertemu teman-teman. Tetapi percayalah, Tuhan akan memulihkan. Ya, kita harus yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan, ya, mengubah keadaan ini adik-adik, mengubah keadaan pandemi ini menjadi lebih baik, sehingga adik-adik, ya, adik-adik bisa berangkat bersekolah kembali, adik-adik bisa beribadah di gereja lagi, bertemu dan bermain bersama teman-teman. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita senantiasa selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90. Kidung Ceria nomor 90, bait 1 dan 3. Surga mulia,
Baik adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia, ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan juga yang memberkati negara kami dalam kondisi pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap masyarakat kami ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan juga untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Dan agar pandemi ini boleh cepat berlalu dari negara kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja, terlebih khusus gereja GPIB Pengharapan Cibinong. Tuhan berkati setiap kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan kami. Berkati pelayanan kami ya Tuhan, agar pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, dan setiap orang yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Berkati Tuhan obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga tangan-tangan medis yang merawat mereka, agar melalui itu semua ya Tuhan, kuasa kesembuhan boleh mereka rasakan, dan mereka pun boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan, tanpa terhalang oleh sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk firman-Mu ya, tadi sudah kami dengar ya Tuhan. Tuhan mau ajar kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Tuhan, senantiasa selalu berpegang kepadamu ya Tuhan, agar setiap langkah kaki kami senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita memasuki doa penutup pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23. Kidung Ceria nomor 23, bait yang pertama saja kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Kidung Ceria nomor 23, bait pertama, anak-anak puji nama Allah. Nah, puji nama Allahnya kita ganti menjadi kasih pada Allah ya adik-adik. Ingat, puji nama Allahnya kita ganti jadi kasih pada Allah. Baik, Kidung Ceria nomor 23, bait yang pertama saja.
Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, seraya kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan adik-adik hamba ini, dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi kepada adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, kemudian tetap semangat dalam belajar, walaupun belajar kita online ya adik-adik. Oke, sampai bertemu di minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.